Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, coba Siap. Berdoa mulai. mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Adit, Aditya sama Resya. Resya kenapa Resya? Sakit. Materi ya di pertemuan kemarin mengenai apa? Mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya. Di dalam struktur teks cerpen ya, yang sudah kalian pelajari kemarin itu apa aja strukturnya? Coba, adakah yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba Alisa. Orientasi. Oke, betul. Ini Alisa menjawab yang pertama ada orientasi. Betul ya? Betul. Masih ingat, bagus. Kemudian selain orientasi, kemarin kan ada 4. Tadi 1 orientasi udah. Kemudian cerpen baik itu yang percintaan dan lain sebagainya, itu kan pasti ada apa aja yang pertama unsurnya? Ada tema, ya. Nah, nanti di materi ini kita juga akan mengetahui tema untuk membuat kerangka cerpen itu seperti apa ya. Temanya itu kalian harus tahu. Kemudian yang kedua, harus bisa menentukan judul. Biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ini kayaknya sudah capek. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Kompetensi dasar atau KD pada pembelajaran ini yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu indikatornya apa? Indikatornya yaitu merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua, selain kalian mampu merancang, nanti kalian juga untuk memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran kali ini apa sih, Bu? Nah, tujuannya di sini yaitu siswa mampu merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Seperti kemarin strukturnya ya, ada orientasi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada siswa mampu memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, nanti dalam pembelajaran ini Bu Guru menggunakan model picture and picture ya. Nah, apa itu picture and picture? Di dalam untuk menuliskan sebuah cerpen ya, nanti Bu Guru menggunakan media pembelajarannya yaitu dengan media gambar berseri. Nah, berikutnya coba di layar di sini sudah Bu Guru tampilkan. Ada langkah-langkah menulis cerpen ya. Bisa kalian lihat dengan jelas apa tidak di belakang? Jelas. Bisa dibaca dengan jelas ya. Yang pertama, coba baca. Menentukan, merumuskan ide cerita. Oke, jadi berikutnya ada cara membuat kerangka cerpen berdasarkan pengalaman. Nah, ini ya nanti yang akan kita gunakan. Coba perhatikan cara membuat yang pertama, menentukan pengalaman yang akan kita gunakan dalam cerpen sekaligus menentukan temanya ya. Produksi teks cerpen itu berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat sebelumnya. Adakah yang masih kesulitan untuk menuliskan nanti, menulis sebuah kerangka atau rancangan cerpen? Oh iya, Keisha. Bu, saya masih kesulitan dalam menentukan tema. Bagaimana cara menentukan tema? Oke. Nah, bagaimana Bu kalau kita menentukan sebuah tema tetapi dari baru sebuah gambar saja? Bagaimana caranya? Ya, agak sedikit susah ya. Karena ini berupa gambar,
tentunya kalian harus berpikir lebih kritis lagi ya. Kita amati dulu yang pertama ya. Dari 4 gambar yang masih acak itu, kita lihat gambar pertama itu aktivitasnya sedang apa. Gambar kedua juga kegiatan atau aktivitasnya sedang ngapain di situ. 3 dan 4 semuanya. Dari diamati dulu di setiap gambar berseri yang masih acak tadi. Kemudian kalian lihat nih, temanya apa? Misalkan ada anak kecil sedang bermain kelereng dengan temannya, cowok-cowok ini biasanya ya. Nah, berarti kita bisa melihat nih tema yang ada di dalam gambar berseri tersebut, berarti temanya apa? Bermain kelereng, karena di situ ada gambarnya ya. Nah, nanti Bu Guru akan menampilkan di layar, sini ada video mengenai bagaimana langkah-langkah menulis sebuah cerpen. Saya minta tolong semuanya amati, perhatikan dengan detail ya. Silakan. Nah, yang akan kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, dan yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, Kui Perian, silahkan kalian baca kembali atau pelajari kembali ya. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Silahkan untuk meja, kursi dipersiapkan. Silahkan. Kelompok 1, ya sudah duduk berkelompok semua. Bagikan. Ya, di layar coba perhatikan. Ada 4 gambar berseri ya. Saya sudah tuliskan penomorannya 1, 2, 3, dan 4. Dan saya bagi di mejanya masing-masing sesuai dengan kelompoknya biar lebih jelas lagi ya. Nah, kalau belum urut, coba kira-kira ini yang harusnya nomor 1 dulu. Berdasarkan rangkaian peristiwanya nomor berapa dulu? Nomor 2. Coba kita cek apakah betul. Asal mula suatu konflik atau permasalahan di sini adalah ketika ada salah satu anak membuang sampah sembarangan. Iya apa tidak? Ya. Oh, berarti nomor 2 betul dijadikan nomor 1 ya? Ya. Betul. Berarti nomor 2. Setelah nomor 2 disusul berikutnya gambar nomor berapa? Habis 2, buang sampah terus tergelincir. 2, 4, 3, 1. Tepuk tangan dulu buat jawabannya Mbak Media. Kira-kira sepakat semua jawabannya? Iya. Nah, kerangka cerpen, tema dari gambar yang tadi itu contohnya temanya bermain skateboard. Judulnya asiknya bermain skateboard. Ada rangkaian peristiwa. Nah, dari rangkaian peristiwa, rangkaian yang pertama, Danis terlihat membuang sampah snack sembarangan, padahal tempat sampah ada di dekatnya. Tadi sudah terlihat ya. Kemudian taman terlihat kotor ya, karena tadi Danis membuang sampah sembarangan. Taman tersebut terlihat kotor karena sampah yang berserakan. Kalau sudah paham semua, coba Bu Guru akan membagikan LKPD. Tiap kelompok nanti kalian tulis ya nama kelompoknya siapa aja, kemudian anggotanya siapa, nomor urutnya berapa. Berikutnya kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini kelompok berapa Mbak? 3. Coba saya tunjuk acak ya. Kelompok 3, coba. Ya, depan ya. Ambil di bawah. Pegang. Itu 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Coba Bu Retno mau tanya alasannya satu aja ya. Kenapa di nomor pertama kamu sebut nomor 2 harusnya nomor 1 dulu. 2 betul ya? Ya coba. Kenapa gambar nomor 2 dijadikan sebagai urutan pertama atau rangkaian peristiwa pertama? Karena sedang berlatih. Karena sedang berlatih. Gitu?
Ya, tidak apa-apa ya. Ini kan hanya sebuah pendapat ya. Kita hargai pendapatnya Mbak Nadine ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadine ya. Sudah hebat. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Menuliskan kerangka cerpen berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat tadi ya. Di masing-masing LKPD sudah ada ya. Nah, iya itu. Silakan kalian isi yang sudah Bu Guru siapkan. Yang masih kosong ini. Ya, betul yang ini. Kelompok 1 sudah paham? Lembar untuk menuliskan jawabannya sudah ketemu semua ya? Ya, ini sudah kan ya? Silakan diskusikan, lihat jawabannya dengan temannya. Silakan untuk maju semua, nanti tunjuk salah satu temanmu untuk membacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Kerangka cerpen. Judul: Lomba Voli. Tema: Spendaya juara lomba voli. Struktur cerpen. Yang pertama, orientasi. 1. Perkenalan tokoh. Daniel. Daniel adalah salah satu siswa berprestasi atlet voli di sekolahnya. 2. Latar tempat. Di sekolah, di arena lapangan voli. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan untuk kelompok lain. Tadi ini kelompok 1 sudah presentasi ya. Silakan untuk menanggapi. Rizky, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra dari kelompok 2. Kami akan menanggapi kelompok 1, yaitu presentasi sudah bagus, namun jawaban urutan gambar belum tepat. Masih ada yang tertukar. Harusnya urutannya gambar adalah 1, 4, 3, dan 2. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 2. Untuk memproduksi cerpen, saya tugaskan silahkan kalian kerjakan di rumah. Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang ya. Jadi pertemuan berikutnya yaitu sekarang hari Sabtu, berarti Sabtu depan. Saya minta tolong untuk memberikan kesimpulan ya. Coba silahkan. Ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita? Oke, silahkan Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunida Basri, ingin membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu belajar mengenai merancang dan memproduksi cerpen. Dan yang kedua adalah langkah-langkah merancang cerpen, yaitu yang pertama adalah menentukan pengalaman yang akan kita gunakan dalam cerpen. Dan yang kedua adalah menentukan tema, yang ketiga menentukan judul, yang keempat menentukan tokoh, latar dan alur cerpen, dan yang kelima adalah menyusun cerpen berdasarkan pengalaman secara urut. Itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran kali ini memang tadi kita belajar mengenai bagaimana merancang sebuah cerpen atau kerangka cerpen ya. Tadi karena sudah praktek semuanya ya. Yang sebelumnya kita mengurutkan dulu dari gambar berseri yang masih acak, kemudian kita susun gambar tersebut agar urut, kemudian sesuaikan dengan rangkaian peristiwanya. Kalau sudah baru membuat kerangka. Ya, silakan ditulis ya. Nanti kalian tempel di papan refleksiku yang ada di depan ya. Oke, Mbak Tiara sudah, Dewi sudah. Pembelajaran kita besok, pertemuan berikutnya, kita membahas mengenai teks tanggapan ya. Saya cukupkan sekian. Silakan. Siap. Berdoa mulai. Kita selesai. Ucapkan salam. Jangan lupa tingkatkan literasi kalian untuk membaca cerpen. Itu ya.